Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Tri Mubarok, Ketua Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah, saat melantik mengurus daerah Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, memberikan orasi kebangsaan, pemantapan organisasi, yang mana banyak sekali sekarang oknum-oknum dari Polri yang membelokkan sejarah NU, sejarah bangsa, pemalsuan makam dan sebagainya, sehingga dalam orasi tersebut untuk memantapkan kesediaan para pengurus baru Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. Inti kesimpulannya bahwa jangan sampai nanti anak cucu merasa kepaten obor, tidak tahu, tidak jelas sejarahnya, karena akan meruntuhkan bangsa itu. Harus dilenyapkan sejarah para nenek moyangnya. Juga dalam pemantapan organisasi tersebut yang dapat saya tangkap, jangan mengundang Habib ini, yang mana beliau adalah merupakan ketua PCNU Wonogiri, sudah mendahului instruksi tersebut, dan ini dibawa di Kabupaten Semarang dengan tegas. Jangan mengundang Habib. Ini bentuk konsekuensi beliau, dan beliau juga siap dipecat sebagai pengurus NU manakala apa yang diperjuangkan untuk bangsa ini dianggap melanggar etika organisasi. Luar biasa. Kita simak orasi daripada Ketua PBN Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Tri Mubarok, lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita ucapkan bareng-bareng bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Jabbaru ya Qaharu, 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 Ya Dzal Baqtis Sadid, Ya Dzal Baqtis Sadid, Ya Dzal Baqtis Sadid. Kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama. Kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap setia kepada bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami adalah
pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi-fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela setiap usaha untuk menghancurkan leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran, sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, berjanji akan menjunjung tinggi nilai martabat dan kemuliaan para ulama Nusantara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian tadi panjenengan sudah dibayangkan untuk menjadi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. PA pada pagi hari ini mungkin disaksikan oleh semua yang hadir, juga disaksikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu panjenengan tidak boleh berkhianat atas apa yang panjenengan sudah diucapkan tadi. Yang harus dilakukan tentunya yang pertama, kita memahami situasi dan kondisi saat ini. Dengan harus melakukan gerakan moral. Sekali lagi dimanapun saya sampaikan, melakukan gerakan moral secara masif kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama. Karena warga NU yang banyak menjadi korban, warga NU yang banyak menjadi korban, saya tekankan. Apa yang harus kita lakukan? Sampaikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, kepada umat Islam,
mengukur ya Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Mencaci maki para ulama, wakil presiden kita, kiai kita, Ma'ruf Amin, Haji Ma'ruf Amin, dikatakan seperti babi. Presiden digobrol-gobrokin. Menteri Agama dikatakan setan dan istananya dikatakan istana iblis. Ini jelas tidak patut dan tidak pantas dan bukan akhlak dari cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita beri pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dalam kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi maupun kegiatan pengajian-pengajian, untuk tidak mengundang Habib lagi. Mengundanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai lokal yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kenapa tidak boleh mengundang Habib? Kita melihat banyak oknum-oknum Habib yang dalam ceramahnya justru melakukan provokasi. Kita lihat sendiri, Habib ceramah suruh rakyatnya masak pedang, masak golok. Negara Indonesia anak kok suruh masak pedang, masak golok. Ini tidak pas dan tidak pantas dan tidak tepat. Indonesia aman, ceramah kok memprovokasi, mengadu domba warganya untuk masak pedang, masak golok, perang. Kedua, ada lagi Habib yang dalam ceramahnya mengacung-acungkan senjata tajam di hadapan jamaah. Ini juga bukan karakter bangsa Indonesia. Undanglah kiai Nusantara. Kita lihat kiai Nusantara di dalam ceramahnya pasti adem, ayem, tentrem, bukan melakukan ujaran-ujaran kebencian, kemudian menjelek-jelekan bangsa Indonesia, menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Ini bedanya antara Habib dengan ulama-ulama Nusantara. Kalau ulama Nusantara jelas, kiai yang ulama Nusantara itu orang Indonesia asli yang beragama Islam. Sedangkan Habib orang Islam yang berada di Indonesia, artinya orang imigran. Sehingga orang-orang imigran kalau melihat Indonesia hancur, mereka tidak akan mempersoalkan. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia tidak ingin Indonesia hancur karena ulah-ulah kelompok oknum hal tersebut, kita harus berani. Ini penting, ini kondisi sangat luar biasa, kondisi sangat bahaya. Karena mereka, kalau mereka bicara aku cucunya Rasul, bisa memadamkan api Mongol, tapi kalau sudah membelokkan sejarah bangsa, pasti harga diri kita akan terusik. Kita sebagai bangsa bisa akan tersinggung, kita akan menghadapi mereka. Kemerdekaan bukan katanya perjuangan para orang-orang Yaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau tidak ada orang Yaman belum merdeka. Ini kan pengkaburan sejarah, bahaya saudara-saudara. Pengkaburan sejarah itu sangat berbahaya. Manakala sejarah sudah kabur, sejarah sudah hilang, sejarah sudah sirna, disitulah kehancuran bangsa dan negara. Makanya kita harus hadapi bersama-sama kepada pembelok-pembelok sejarah. Sejarah NU pun tidak luput dari pembelokan. Karena apa? NU sebagai tembok terakhir yang menjaga negara Kesatuan Republik
Oleh karena itu orang NU gak usah takut masuk PWI. PWI sama dengan NU, semua yang hadir yang berdiri depannya semua adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang berdiri depan ini atau Wahabi, tidak ada, apalagi Khawarij sama sekali tidak ada. Semua yang berdiri depan adalah pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai tekad yang pertama menjaga marwah Nahdlatul Ulama, meneruskan perjuangan Wali Songo, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk sambeti apa menengok dari pengurus NU kemudian dipecat malah, nah ini kan keberatan. Kemudian setiap hari membeberkan NKRI benar lagi, tetapi ketika sejarah dibelokkan, mana suaranya? Kita harus bangkit. Saya pengurus NU, saya berbuatan dia pengurus NU Kabupaten Wonogiri dan wakil ketua PBNU Jawa Tengah. Saya berangkat pendidikan karena apa? Apa tidak takut Pak Bapak kami dipecat? Dipecat, saya nggak takut dipecat. Takut saya justru ketika saya menjadi pengurus NU kok tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga, untuk melindungi para ulama-ulama NU. Itu yang saya takuti. Saya takut jadi pengurus NU manakala saya tidak bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Ketika negara kita sejarahnya dibelokkan, kita hanya diam saja. Ini yang saya takuti, karena dampaknya akan jelas. Anak-anak kita ke depan pasti tidak akan tahu sejarah dan akhirnya menurunkan rasa nasionalisme kepada generasi muda. Kalau nasionalisme sudah turun, mereka tidak bangga menjadi warga Indonesia. Ini yang harus panjenengan ingat, karena sudah berani membelokkan sejarah. Bukan membelokkan sejarah, tapi kemana-mana bilangnya jangan mau diadu domba. Yang mengadu domba Anda sendiri, bukan kami bangsa Indonesia. Dan mungkin bangsa Indonesia mengadu domba sesama anak bangsa. Saya ketika itu saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan gairah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. Semoga segera bekerja. Satu lagi lupa saya tadi baru jangan menggunakan baik. Kemudian dengan yang kedua harus meluruskan sejarah, dan kemudian meluruskan sejarah Makam Nusantara ini penting, karena banyak di sana sini pemalsuan Makam Nusantara. Ternyata pemalsuan Makam Nusantara tujuannya adalah satu, uang dan uang. Ini yang harus diluruskan. Kasihan umat Islam usia warga NU tersesat, disesatkan oleh kelompok-kelompok yang membuat makam palsu. Ini harus dihentikan ulah-ulah orang yang seperti ini. Insya Allah kalau panjenengan berjuang dengan ikhlas, Allah akan memberikan pahala sebagai amal perbuatan panjenengan besok di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.